Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman semuanya, balik lagi nih di Podcast Sehat, podcastnya Dinas Kesehatan Provinsi Kalimantan Selatan. Dan kali ini kita bersama dengan ibu cantik yang satu ini. Ada Ibu Dr. Melani dari, seksi apa Bu? P2P ya, pencegahan P2P. Dan pengendalian penyakit lah Bu? Dan counseling sekarang. Dan counseling ya sekarang, oke. Boleh Ibu mungkin perkenalkan diri dulu, Ibu nama lengkap dan pengelola program hepatitis kah atau gimana nih Bu? Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Makasih Mbak Atifa yang cantik atas kesempatannya. Saya memperkenalkan diri dulu, saya adalah Melani sebagai fungsional epidemiolog kesehatan ahli muda di Dinkes Prof Kalsel. Saat ini megang program atau penanggung jawab program Kusta Frambusia, hepatitis dan diare. Oke, salah satunya pengelola program hepatitis Bu ya. Oke, jadi nih teman-teman, hari ini kita akan ngebahas tentang Hari Hepatitis Sedunia Bu ya, yang jatuh setiap tanggal 28 Juli di setiap tahunnya. Oke guys, sebelum kita mulai episode kali ini, jangan lupa subscribe dan nyalakan lonceng channel YouTube kita, Dinkes Prof Kalsel, untuk dapatkan update video terbaru kita. Dan tuh, Ibu sudah subscribe lah Bu? Sudah Bu lah? Baru tadi siang coba buka. Oh iya Kak Bu, karena mau buai. Ngajar malam tadi, loh. Oke, Hari Hepatitis Sedunia nih ya, setiap tahunnya pada tanggal 28 Juli. Dan temanya pada tahun ini tema nasionalnya One Life, One Liver, Demand Testing and Treatment Now. Mun bujur bahasa Inggrisnya kayak itu, mun salah mohon maaf lah, lidah kita lidah halua ya lo. Dan tema nasionalnya ialah segerakan tes dan obati hepatitis tidak menunggu. Benar Bu ya temanya itu Bu ya? Oke. Hepatitis sendiri merupakan penyakit yang menyebabkan peradangan hati. Penyakit ini katanya juga bisa menyebabkan sampai kanker hati. Betul nggak Bu? Betul sekali. Oke, boleh jelasin nggak sih Bu lebih jelasnya hepatitis itu penyakit yang seperti apa sih? Terus juga gejala umumnya seperti apa? Ya. Baik guys. Biar sama anumnya sama penontonnya lah Bu. Kalau masalah hepatitis mungkin kawan-kawan pasti sudah tahu ya, nggak mungkin nggak kenal ya kan. Sering kan ada lagu ya, sakitnya tuh di sini, kan nunjuk hati tuh ceritanya ya. Oh gitu. Dia harus kenal apa sih itu hepatitis. Mungkin kita pengantar dulu ya, hepatitis itu adalah peradangan pada organ hati, sehingga nama penyakitnya hepatitis. Peradangan pada hati. Hati ini adalah organ di tubuh kita yang melakukan 500 fungsi vital di tubuh supaya tubuh kita ini organ-organ lainnya berjalan dengan baik, dengan sehat. Jadi kalau kita bisa memelihara fungsi hati, kita juga otomatis akan memelihara fungsi jantung, ginjal, otak, dan organ-organ lainnya. Organ-organ lainnya terjaga juga ya. Penyebabnya ini banyak Mbak ya. Ada penyebab karena infeksi, bisa juga karena non-infeksi. Nah, infeksi itu seperti infeksi virus hepatitis ya, bisa juga karena malaria, karena amuba, dengue ya, plasmodium dan sebagainya. Ya, tapi yang paling banyak itu adalah virus hepatitis. Kalau untuk penyebab non-infeksi paling banyak karena alkohol. Ya, karena alkohol. Terus obat-obatan ya, yang dia mungkin teratur minum obat tanpa anjuran dokter. Terus karena perlemakan, bisa juga ya, perlemakan hati. Berarti ini Bu, hepatitis ini seperti yang Ibu bilang tadi ya, bisa dikarenakan alkohol ya Bu ya. Terus juga obat-obatan yang tanpa resep, bukan tanpa resep dokter Bu ya, yang ibaratnya kita flu nih, minum obat ini langsung sotoy, ketek, tukar ke toko obat misalnya, tanpa dianjurkan kita langsung minum itu bisa menyebabkan hepatitis juga ternyata Bu ya? Enggak juga sih, maksudnya obat-obat itu kan ada efek samping tuh. Ada obat yang memang side efeknya untuk menimbulkan terjadinya hepatotoksik. Dia tuh bersifat toksik untuk hepar apabila digunakan secara irasional ya, seperti parastamol ya. Jadi apabila kita menggunakan obat, makanya biasa kalau kita ke dokter kan ada aturan minumnya tuh, kita atilah aturan itu ya. Kalau misalnya kita sakit lagi, jangan diulang lagi, kita kontrol dulu ke dokter. Lebih aman ya, lebih aman. Lebih konsul dulu aja pula, jangan soto-sotoy obatnya apa, bisa minum jadi orang Banjar tuh. Tapi memang untuk penyebab non-infeksi itu paling banyak adalah alkohol. Kalau virus yang paling banyak adalah
karena hepatitis virus. Alkohol minuman kah Bu? Iya. Alkohol karena minuman, Iya. karena minum alkohol Ya, itu? orang biasa dranking mabuk itu. Orang apa sih bahasa Banjarnya? Lagi tinggi, ya wes. Gitu kan Bu ya. Oke Bu, cara penularan virus hepatitis sendiri gimana sih Bu? Sekarang kita mungkin fokus ke hepatitis B sama C ya Mbak ya, karena hepatitis itu banyak tuh, ada A, E, B, C, dan D ya. Untuk hepatitis B dan C ini kita fokus ke sana karena tema tahun ini lebih ke sana ya. Jadi untuk hepatitis B dan C itu dia menular melalui darah, produk darah dan cairan tubuh. Seperti cairan amnion ya, cairan amnion itu cairan yang air ketuban ya, cairan cerebrospinal yang di otak, cairan perut, cairan peritoneal ya, terus mohon maaf ya air mani, semen ya, cairan vagina ya. Kalau melalui ASI, melalui saliva, liur tidak ada. Enggak ada. Kurang infeksius ya, jadi aman ya. Kalau misalnya ibu menyusui anaknya, ibunya hepatitis B atau C aman, nggak apa-apa ya. Terus misalnya dia mohon maaf kissing itu nggak aman juga, masih aman saja ya, masih aman. Jadi penularannya ini karena dia kontak melalui darah, produk darah, cairan tubuh. Untuk hepatitis B di daerah endemis seperti di Indonesia ya, kita itu paling banyak tuh adalah melalui transmisi vertikal dari ibu ke anak, dari ibu yang mengidap hepatitis B ke anak yang dikandungnya. Bisa menularkan itu Bu ya? 95% akan diturunkan ke anak, akan mengalir infeksinya tadi ke anak. Walaupun masih dalam kandungan Bu ya? Ya, jadi kalau dari kandungan, dalam kandungan 5% menularkan, dari proses persalinan itu sekitar 95%. Lebih besar terjadi penularan saat melahirkannya berarti Bu ya? Iya. Berarti lebih aman, bukan aman juga sih Bu ya. Dalam artian misalnya si ibu menyusui hepatitis, walaupun yang disusui anaknya itu tidak menularkan ya? Kecil kemungkinan kah atau memang tidak menularkan? Tidak menularkan. Lebih bahaya yang sedang hamil dan melahirkan tadi berarti Bu ya? Baru tahu kan Mbak ya? Baru tahu Bu. Baik, kita satu kantor kan? Iya, satu kantor kan? Padahal. Ini penting ya, kawan-kawan yang lain juga mengetahui ya untuk ibu-ibu muda. Jadi sejak tahun 2017 program pemerintah itu adalah bagaimana memutuskan penularan hepatitis B dari ibu ke anak yang dikandungnya. Ya, jadi ini kalau kita bilang program hepatitis program yang eksklusif mahal ya. Jadi setiap bayi yang lahir dari ibu yang reaktif HBsAg, yang pengidap hepatitis B kronik tadi, dia akan diberikan imunoglobulin, yaitu antibodi dari orang yang sembuh dari hepatitis B disuntikan ke orang yang sakit. Dia akan memberikan perlindungan langsung. Istilahnya itu sudah vaksin kayak gitu, vaksin yang sudah jadi, vaksin imunisasi pasif. Dia akan langsung bunuh virus ya. Jadi juknisnya, petunjuk teknis dari WHO, kode kementerian, setiap bayi yang lahir tersebut akan diberikan vitamin K, hepatitis B0, vaksinasi hepatitis B0 program sama HBIG kurang 24 jam. Itu akan memutuskan penularan. Ya. Jadi insya Allah aman ya. Terus nanti bayi tersebut pada usia 9 sampai 12 bulan dia akan dicek status HBsAg-nya apakah dia sudah menjadi kebal atau dia tetap terinfeksi virus dari ibu. Karena masih ada 5% yang terinfeksi Mbak. Oh gitu. Masih ada tetap 5% terinfeksi. Kalau misalnya masih terinfeksi berarti dia akan dirujuk ke spesialis anak untuk pengobatan hepatitis anak. Untuk pengobatan lebih lanjut ya Bu ya? Iya. Untuk yang itu tadi Bu, yang umur 9 sampai 12 tadi kan dicek lagi Bu ya. Itu diceknya apakah tiap, kan biasanya ada posyandu gitu Bu ya. Apakah ngeceknya bisa di posyandu? Emang kita pastilah ke dokter anak nih Bu untuk tahu gitu Bu? Semua program dilaksanakan di puskesmas, gratis. Oh berarti termasuk posyandu kan anakan dari puskesmas gitu ya? Gratis. Ada betul berarti Bu ya? Jadi kita tuh menangkap anak, bukan menangkap sih, artinya kita tuh memonitor bayi yang telah disuntikan HBIG tadi ya pada usia 9 sampai 12 bulan. Kita cek dengan RDT, RDT HBsAg. Itu juga tersedia di program ya. Jadi misalnya nih ibu hamil, misalnya pian hamil ya. ANC pertama pian ke puskesmas maka pian akan dilakukan pemeriksaan triple eliminasi. Pemeriksaan status HIV, sifilis dan hepatitis B dengan menggunakan RDT di ujung jari ya. 15 sampai 20 menit keluar hasilnya. Nanti kelihatan status pian kalau misalnya pian hepatitis B, maka kita akan melakukan penyiapan logistik HBIG untuk
bayi piannya akan dilahirkan 9 bulan sampai 10 bulan kelak ya. Sudah siap nih logistiknya ya. Tahu nggak berapa harga HBIG itu? Di awal-awal itu harga 3 juta. Ya itu gratis, ya gratis ya. Dengan syarat masyarakat itu mengirimkan hasil laboratorium dia RDT positif, fotokopi kartu keluarga, sama foto bayi ya. Karena ada bayi yang dia itu kembar, meminta HBIG 2, hasil labnya 1. Hasil lab ibu maksudnya ya. Jadi ibu kan dites tadi RDT HBsAg. Kalau dia positif berarti anaknya berhak untuk mendapatkan HBIG. Ditindak lagi yang si anak itu berarti Bu ya. Karena kan mamanya positif tadi Bu ya. Terus langkah dari Dinas Kesehatan sendiri nih Bu untuk penanggulangan si penyakit hepatitis ini ada nggak sih Bu? Itu tadi Mbak programnya. Oh yang program-program tadi ya. Di Kalsel kita sejak tahun 2017, tepatnya 2018 sudah semua kabupaten kota melakukan DDHB ini. Deteksi dini hepatitis B pada ibu hamil. Alhamdulillah semua sudah melaksanakan ya. Walaupun belum mencapai 90% ibu hamil di wilayah tersebut di screening. Nah, kalau kita melihat data tahun 2022, Kalsel angkanya 71%. 71% yang sudah di screening Kak? Di screening. Oh ya. Capaian sudah kita. Selamat tuh berarti Bu ya ibaratnya ya, 71 jadi masih ada yang loss sekitar 29% ya. Kita nggak tahu nih loss ini apakah dia ke dokter praktek swasta, ke bidan ya. Terus apakah under reporting atau tidak dilaporkan, nggak tahu kita. Jadi kita selama ini upaya kita di Dinas Kesehatan adalah bagaimana para dokter di klinik swasta itu atau para bidan itu tetap melakukan triple eliminasi, tetapi laporannya bisa masuk ke puskesmas yang wilayahinya. Sejak sebelum pandemi kita sudah melakukan ini Mbak, menghayo-hayo ya kawan-kawan sejawat yang di luar puskesmas melakukan praktek agar bisa membantu kita untuk penginputan data. Mereka tidak menginput sebenarnya, nanti datanya diserahkan ke puskesmas, puskes yang akan menginput ke aplikasi kita si Happy namanya. Itu untuk DDHB Mbak ya. Sekarang kita juga ada program DDHC. Boleh ya saya cerita? Boleh, ya? Bu, silakan DDHC ya, jadi deteksi dini hepatitis C. Bukan DD Herlambang Bu ya? Jadi untuk hepatitis C ya, hepatitis C ini Kalsel terus terang masih terseok-seok ya. Terseok-seoknya apa? Kita sudah membagikan RDT ke seluruh kabupaten. Banyak itu Mbak ya. Tetapi RDT itu yang tes yang berdarah itu kan Bu? Iya, ya kan, ya? tes cepat. Iya, kayak kita periksa gula darah, kolesterol, cepat gitu kan hasilnya. Nah, kita sudah membagikan cukup ke kawan-kawan, tetapi pemanfaatannya masih minim. Ya, kenapa sih ya? Saya bisa memahami sih kawan-kawan karena kita ini Mbak program hepatitis minim anggaran untuk kegiatan keluar, ya minim anggaran. Jadi kita tuh minta kawan-kawan itu berintegrasi dengan program lain karena sasaran untuk hepatitis C ini adalah orang-orang yang berisiko untuk kena HIV. Tadi kan dia menular tadi melalui hubungan seks beresiko, gitu kan, melalui cairan vagina dan sebagainya. Jadi fokus kita adalah orang yang berisiko untuk terkena HIV, men, sex men, ya LGBT, terus waria. Orang yang memang sudah terinfeksi HIV karena dia berisiko sebesar 20% akan hepatitis C juga ya. Terus orang yang sering berganti-ganti jarum suntik ya, penasung. Gitu. Orang yang dia mohon maaf pekerjaannya seks komersial ya. Terus juga orang yang sering melakukan hemodialisa. Itu diteliti dia akan berisiko lebih besar untuk terkena hepatitis C ya. WBP juga, warga binaan penjara. Mungkin di sana terjadi perilaku-perilaku yang bagaimana ya, itu jadi sasaran kita ya. Nah, itu kan adalah sasaran kawan-kawan pengolah HIV nih. Mereka tuh ada kegiatan untuk itu, serosurvey namanya. Kalau kita nggak ada Mbak, kita tuh banyak untuk logistik ya. Saya bilang, kalau kita mau nanya nih ya, kalau kita mau menggali, kenapa kita dibilang ini program mahal ya, program mewah ya, HBIG kan harganya mahal. Terus obat hepatitis C itu satu pres tuh, satu botol untuk 1 bulan tuh 7 juta. Ya. Untuk pemeriksaan lanjutannya ke rumah sakit 3 juta itu. Tapi sekarang semua gratis. Ya, sejak tahun 2017 gratis sebenarnya. Kalau dibilang untuk Kalsel kita sudah lumayan. Kita memiliki rumah sakit yang sudah ditingkatkan menjadi rumah sakit yang mampu tata laksana hepatitis C. Tidak semua rumah sakit di provinsi ada.
Kalsel termasuk. Alhamdulillah ya. Berarti ada di semua rumah sakit provinsi di Kalimantan Selatan sudah ada untuk Di Kalsel kita di rumah sakit Ulin. Ulin. Iya. Jadi kita bisa berbangga itu ya. Cuman akses ke sana tuh masih kurang sama masyarakat ini ya. Apakah mereka tuh takut ya? Takut bayar dan sebagainya ya. Karena kalau dulu itu memang itu sangat mahal untuk menegakkan diagnosa saja. Viralut ya, pemeriksaan Viralut, HBV DNA, HCV RNA itu sekitar 3 jutaan untuk memastikan benar nggak ya ini loh. Hepatitis gitu ya. Iya, jadi mereka tuh mungkin masih intinya emang masih kurang sosialisasi ya. Kurang sampai di telinga mereka mungkin Bu ya tentang hepatitis itu seperti apa. Oke nih Bu, langkah pencegahan sendiri sih Bu yang bisa diambil nih untuk mencegah penularan hepatitis seperti apa nih Bu? Jadi bagaimana mencegah? Pertama kita harus melakukan PHBS ya, perilaku hidup sehat. Terus kita juga harus berperilaku seks yang yang wajar-wajar ya dengan pasangan seks yang syah ya, yang kita halal gitu ya, yang kita berpahala melakukannya. Terus untuk nakes kita selalu menggunakan kewaspadaan universal atau ya precaution universal. Bisa menggunakan APD, handscoon ya, terus alat pelindungan diri lainnya kalau kita melakukan tindakan kontak dengan darah, produk darah saat melayani pasien ya. Kita juga harus melakukan vaksinasi. Oh ada vaksinasi hepatitis hepatitis B ya. Biasanya untuk hepatitis B saja berarti Bu ya ada vaksinasinya Bu ya? Hepatitis C nggak ada. Kenapa? Hepatitis C nggak ada. Maksud ulun itu berarti gimana sih Bu kita bisa ngedapetin vaksin hepatitis? Itu nggak mesti harus kita kena dulu kan Bu baru divaksin nggak kan? Perlindungan. Kita jangan sampai kena. Kita mencegah dulu kan dengan vaksinasi. Gimana sih Bu biasanya kita bisa ngedapetin si vaksin ini Bu? Nah, jadi ini kan ada program pemerintah ya sejak tahun 1997 bayi di Indonesia sudah divaksinasi hepatitis B itu ya. Hepatitis B 0 ya, terus umur 2, 3, 4. Nah, itu apabila anak kita telah mendapatkan vaksinasi program tersebut, maka dia akan memiliki kekebalan selama 25 tahun. Oh, jangka panjang berarti Bu ya. Berarti udah suah lagi kalau lagi halus kayak gitu lah Bu ya. Kan kelahiran tahun berapa? 9 ya, kawan orang yang belum tua loh. Sini nabu, sini nabu. Jadi, anak ulun kemarin berarti lo waktu lahir kalau ulun tidak dapat ya. Ulun kan tuha benar kalau jangan bahas umur nabu. Tapi ada yang lebih tua lagi menonton karena sedih di rumah. Untuk kita nih ya, untuk kita seperti saya ya, saya ini kan nggak tahu nih, dulu jelas belum pernah divaksinasi hepatitis B. Jadi gimana yang sudah terlanjur ibaratnya kita nang Tuhan ini sudah waktu dulu belum dapat, apakah bisa mendapatkan waktu sekarang kayak gini Bu? Ya, jadi pertama kita cek dulu nih status HBsAg kita. Kita ini reaktif apa tidak? Terinfeksi tidak sekarang ya, karena gejala hepatitis B itu fine saja ya, nggak kuning cuma 10-30% yang kuning kata orang penyakit kuning ya. Kebanyakan tuh dia letih, lesu, lunglai, tak bergairah yang seperti gejala Oud-Moon syndrome ya, gejala bulan tuha. Ya. Nah, jadi untuk kawan-kawan yang sering absensinya terlambat ya, itu mungkin dia hepatitis B kronis itu ya. Ya, dia lesu-lesu, bulan tuha. Aku kok nggak ada tenaga. Aku puasa. Aman-aman gitu. Ternyata dia hepatitis ya. Jadi kebanyakan masyarakat itu tahu dia hepatitis B setelah sudah sirosis, sudah kanker hati. Berapa sih pengobatan sirosis ya? Jadi pernah kita dapat ilmu dari kementerian dilakukan hitung-hitungan ya untuk pengobatan sirosis itu 1 M. Hanya untuk bertahan, tidak menyembuhkan juga Mbak. Transplantasi hati baru, ganti hati dengan yang sehat baru, bayangkan. Ya, jadi kalau dihitung itu kan sangat mahal. Jadi mahal untuk harga HBIG 3 juta tadi kayaknya lebih murah dibandingkan 1 M ya. Jadi kementerian banyak, kita saban tahun tuh 500 datang HBIG ya. Kalikan aja Mbak, 500 sharing ya. DAA itu yang satu presnya 7 juta. Datang 200, 300, tapi ED juga diulin itu karena yang datang ke rumah sakit tuh sedikit, mereka tuh nggak mau akses ke sana. Mungkin karena kurangnya sosialisasi tadi. Sosialisasi tadi Bu ya belum sampai mungkin gitu ya, sangat disayangkan ya. Sekarang ini Mbak ya dari kemarin Jum Hari Hepatitis ya, Komli, Komite Ahli Hepatitis di Indonesia itu mengusulkan sudah 2 tahun ini bagaimana nih untuk
untuk kita yang kelahirannya sebelum 97 kan nggak ada vaksinasi, didapatkan vaksinasi ini secara gratis, masih diperjuangkan ini. Mesti diperjuangkan. Kalau gitu guys, kita berdoa aja di rumah supaya agar perjuangan mereka berhasil. Agar kita nantinya dapat vaksin gratis juga, tidak perlu mahal-mahal Bu ya. Lumayan sih harganya ya. Iya lumayan banget Bu, kalau beberapa kali hitungan makan siang tuh ya, hitungin itu. Oke guys, itu dia informasi seputar hepatitis. Semoga bermanfaat buat teman-teman di rumah. Buat Ibu Dokter Melani, terima kasih banyak sama-sama atas informasi dan juga waktunya sudah meluangkan di podcast Sehat kali ini. Dan teman-teman di rumah seperti biasa, jangan lupa subscribe channel YouTube kami di Dinkes Prof Kalsel, dan jangan lupa juga buat follow Instagram kami @dinkesprofkalsel. Dikawani lah YouTube sama Instagram kami itu biar banyak kawannya, banyak cintanya juga loh. Oke deh teman-teman, sampai ketemu di episode selanjutnya. Terima kasih sudah menonton dan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.